Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis langsam pagi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali dan selalu kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari yang penuh dengan berkah ini bertabur doa. Sejak 14 abad yang lalu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendoakan kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ini cuma umat-umat yang bahlul aja ini yang gak mau menggapai keberkahan tersebut. Jam segini masih tidur, ngelingker, melok guling di balik selimut, cuma nungguin waktu siang, berganti sore, malam, pagi lagi. Hei, Anda diam mati, Anda bergerak pun mati, Anda berzikir mati, Anda tidak ingat Allah pun Anda akan mati. Jangan berubah fungsi, semangat. Kita punya Allah yang Masya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Wake up man, semangat, ayo dong, bismillah. Badai pasti berlalu, gelombang ini akan terus bergulir, waktu berganti. Jangan cuma teori yang dihembuskan, diajar merengek, hanya menangis, cengeng menghadapi kenyataan hidup. Jangan. Para ustadz juga jangan banyak berteori, udah ustadz. Buktikan dalam keseharian untuk kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Merengeklah, menangislah kita di malam hari semalam. Minta yang terbaik sama Allah. Hari ini kita bisa memanfaatkan dua nikmat yang selalu kita butuhkan, tapi ketika kita miliki kita remehkan. Nikmatani magbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia butuhkan. Wallahi butuh kita dengan dua nikmat tersebut. Tetapi sifat manusia yang ingkar ini, kalau sudah punya dua nikmat tersebut, dia remehkan, dia lecehkan. Dia manfaatkan nikmat tersebut bukan untuk kemaslahatan target utama ibadahnya, bukan. As-sihah wal faragh, waktu sehat, waktu kosong. Sekarang kita punya waktu sehat. Kalau sudah uji kita dengan penyakit, uji dengan pandemi, uji dengan virus dan lain sebagainya, terbukti kan? Ya, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup lebih banyak ketimbang yang mati. Karena kita punya Allah yang gak mungkin berbuat zalim. Jangan dibikin kepo dengan ujian, ya mulai berpikir bagaimana menjadi orang yang bermanfaat gitu loh, di sela-sela ujian yang tumpang tindih seperti ini. Asyik wal faraq, waktu kosong juga sama. Ini pagi ini didoain sama Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Keberkahan itu datang dengan cara yang baik. Makanya coba sih berbuat yang baik gitu loh. Dan berbuat baik yang paling gampang dari awal kita melek itu, kita sudah mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur.
kita sudah puji Allah. Kita puji Allah dengan pujian yang betul-betul ikhlas karenanya. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan untuk bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil, membaca zikir pagi dengan nikmat sekali, masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan berbagi nikmat, doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, doakan. Jangan cuma berteori. Ini banyak yang berteori dari kemarin ini, prakteknya enggak, ya, cuma bisa mengajak. Kan bahaya sekali kayak kondektur bis ini. Ayo kita buktikan. Buat diri kita langsung kita doakan. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Doakan Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadha wa umur buldanil muslimina amah fi ay makanin kan. Allahumma ansur ummata Muhammad. Doakan, praktekan. Doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, teman-teman kita, guru-guru kita, doakan. Udah, jangan cuma diajak berteori saja. Prakteknya nol. Banyak diantara kita pun tidak saling mendoakan diantara kita. Yang ada malah bangga orang yang beda paham sakit, kemudian dikatakan biar pelajaran buat dia, buat ini. Lah khalas akhi. Enggak begitu bahasa orang bermuamalah. Ya, Indonesia ini wajib betul-betul mengerti bahwa rakyatnya mesti kompak. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu bukan main-main. Bukan cuma teori. Kalau Allah tawarkan dengan cara yang tegas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Keberkahan itu akan dibuka dari langit dan bumi oleh Allah kalau masyarakatnya beriman, bertakwa. Bukan cuma berteori mengajak beriman dan bertakwa, buktikan. Gitu loh. Orang kalau beriman, bertakwa itu kan auranya timbul. Iya, bukan cuma mengajak orang merengek, menangis, seakan-akan masa depan hilang. Bukan. Ajak mereka semangat untuk berhusnuzon kepada Allah. Nah, buat kita yang sudah merasakan nikmati ujian, ya, bisikan ada telinga teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk tetap berhusnuzon kepada Allah. Ya, karena Allah mengatakan ana inda zonni abdi bih. Aku ini selalu menurut prasangka hambaku. Makanya menjaga prasangka baik kita sama Allah ini butuh ilmu yang dikedepankan. Kita butuh husnuzon sama Allah. Ya, minta ridhonya Allah. Dan ridho Allah yang paling mudah kita miliki, ridhonya orang tua. Obat yang paling manjur di muka bumi inilah ridhonya Allah. Dan ridho Allah ada di ridho orang tua. Jadilah anak-anak yang mencintai orang tua itu betul-betul karena Allah. Ya, jangan menjadi hakim buat orang tua kita. Ya, yang masih punya orang tua pagi-pagi gini nih, kalau perlu telinga ini nggak mendengar dulu yang lain deh. Biarlah mendengar suara indah dari suara para orang tua yang pernah membimbing kita, mendidik kita, memuliakan kita. Minta ridhonya, minta sama mereka agar Allah turunkan bantuan untuk bisa menghilangkan pandemi ini dan kita kembali normal untuk bisa offline kajian. Kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah dan tetap bisa memfungsikan diri menjadi orang yang memanfaatkan nikmat tadi, sehat wal farah, waktu sehat waktu kosong tersebut. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Ayo bismillah, kita bangun pada pagi hari ini rencana-rencana mulia untuk menjadi hamba yang mulia. Kalau sudah seperti itu, Allah turunkan keberkahan buat kita nanti insya Allah. Ya, jangan lelah untuk selalu meminta yang terbaik sama Allah. Masya Allah, semangat terus ya buat teman-teman yang masih merasakan ujian sakit, yang masih banyak virus di badannya. Berhusnuzon lah, badai pasti berlalu. Yakin kita punya Allah yang gak mungkin berbuat zalim. Buat yang belum merasakan ujian berbentuk virus COVID-19 masuk ke dalam badan dan pernapasannya, jangan sesumbar, jangan sombong. Ya. Setiap manusia akan mengalami rasa sakit. Ya, tapi ingat, likulida indawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, jadi nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Tinggal bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah sambil tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnahnya? Kustul hindi. Jangan sampai berhenti dalam kondisi seperti ini. Ya, seduh, saring, jangan ada ampasnya, kasih madu.
hangat-hangat diminum. Habatus sauda juga jangan lupa tuh, itu sunnah-sunnah tuh. Ya kalau masalah sembuh atau nggak sembuh itu urusan Allah, yang penting kita di atas sunnah. Sisanya kita taati aturan main yang ada. Ya kalau kita berjumpa dengan orang, kita merasa kita kurang sehat, asal. Ya, tapi jangan terlalu khawatiran berlebihan juga. Kenapa? Karena kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa yang membuat kita sakit itu adalah Allah, bukan penyakitnya. La adwa, nggak ada penyakit yang menular. Ya, yang menularkan Allah. Ini yang mesti kita pegang, prinsip ini akidah. Jangan sampai kita terlalu berlebihan sampai akhirnya kita kayak orang yang parno, begini takut, begitu takut ya salah lagi. Ya, dan dalam satu hari ini jangan sampai nggak baca Quran. Ya, mau sebanyak-banyak lah, sehari 1 juz lah. Ya, tiap bulan jadi ada karya lah paling nggak kita. Nah, kalau sudah bisa kayak begitu, Allah bakal ngancam makhluk yang bakal nyakitin kita. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Baru pandemi COVID-19 kayak begini mah encer. Perangnya lawan Allah. Mana berani virus lawan Allah. Makanya jadi kekasih Allah yang berhusnuzon selalu kepada Allah. Jangan bersuuzon. Ya, Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya bisa berprasangka baik, insya Allah. Tapi kalau hambanya selalu berprasangka buruk sama Allah, ya keburukan yang bakal dia rasa. Jadilah orang yang berpikir bagaimana memberi bukan mengambil. Punya izzah, punya harga diri. Allah akan muliakan kita dengan kewalian insya Allah. Kekasih Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah. Mereka enggak pernah sedih. Mereka enggak pernah takut. Mereka enggak pernah khawatir. Diam Anda mati. Bergerak Anda mati. Ngaji Anda mati. Enggak ngaji pun mati. Tapi yang pasti kematian itu hak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al-yakin al-maut. Makanya bismillah, tetap semangat ya, jangan bersuuzon kepada Allah. Tetap berhusnuzon, Allah muliakan kita pada hari ini insyaallah dan seterusnya. Dan angkat wabah bala penyakit di negeri tercinta Indonesia. Jaga ukhuwah kebangsaan kita. Cukup sudah. Saling hujat, saling caci, saling maki, cukup sudah. Anak bangsa, bismillah kita kompak. Yuk sama-sama kita mendoakan negeri kita tercinta ini agar Allah jaga ukhuwah kebangsaan ini, agar Allah jaga dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Karena zuhar fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydikum. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Hati-hati, ini kerusakan yang nampak ini adalah tangan kita sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang mudah, enggak pengen yang susah. Makanya Allah tawarkan untuk bisa mendatangkan ampunan kalau kita mau memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa iddatul muttaqin. Ya, percepat minta ampun sama Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha, masyaallah. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita pada hari ini dan seterusnya insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita jadikan ini semua sebagai pelajaran buat kita ke depan menjadi orang-orang yang lebih mulia insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bermis. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.